Ibrahim, Gladys. Nah, alhamdulillah ada semua ya hari ini ya. Belajar terlebih dahulu kita membaca doa. Pimpin doanya tersebut. Ayo, Akila, pimpin doa. Ada berdoa
nasi goreng. Kemudian setelah itu yang 4 pilar tadi, pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Contoh sehari-hari dalam kehidupan kita. Nah, saat membuat nasi goreng, langkahnya menumis. Bumbu memilih pola yang sama. Panaskan minyak, masukkan bumbu, aduk hingga harum. Nah, pola ini juga bisa dipakai saat memasak mie goreng atau capcay. Nah, kamu tadi ketika berangkat sekolah apa aja yang kamu lakukan sebelum berangkat ke sekolah? Dari bangun tidur ngapain aja? Coba. Sholat, terus memakai perlengkapan sekolah. Habis itu makan nasi goreng, kemudian berangkat ke sekolah. Berangkat sekolahnya menggunakan apa? Ada yang diantar pakai motor, ada yang diantar pakai mobil, ada yang diantar pakai gojek. Nah, itulah algoritma yang 4 pilar tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Yaitu prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Tujuannya apa? Tujuannya tadi agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Contoh sehari-harinya apa? Contoh sehari-harinya saat kalian mengendarai sepeda, kita fokus pada cara mengayuh, menjaga keseimbangan dan mengerem. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara kerja detail setiap gear atau bahan pembuat bannya. Detail itu diabstraksikan. Sempat nggak kalian ketika kalian menaiki sepeda, kemudian kalian berpikir siapa yang menciptakan ban, siapa yang menciptakan sepeda, siapa yang menciptakan yang kecil-kecilnya rantainya, kemudian yang kecil namanya itu baut-bautnya. Nah, pernah nggak sampai ke situ? Nah, kita hanya memakai yang sudah jadinya. Kemudian yang terakhir, algoritma. Apa itu algoritma? Serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Ciri algoritma yang baik yaitu yang pertama urutannya jelas, yang kedua tidak ambigu atau tidak memiliki arti ganda, yang ketiga pasti berhenti setelah masalah selesai. Contoh sehari-hari yaitu resep masakan, petunjuk perakitan mainan atau tutorial cara melakukan sesuatu. Contoh penerapan dalam kehidupan siswa misalnya mengerjakan presentasi IPA tentang sistem pencernaan manusia. Dekomposisinya apa? Mencari materinya dulu, mulut, lambung, usus, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, membuat slide presentasi. Nah, seperti kayak gini tadi. Yang ketiga, mendesain tampilan slide-nya. Nah, didesain warnanya atau ada gambar-gambarnya yang kamu muat di dalam, misalnya gambar tubuh, gambar bagian-bagian tubuh, misalnya mulut, lambung. Kemudian yang keempat, berlatih presentasi. Siapa dari kelompok tersebut, siapa yang mewakili untuk maju ke depan menjelaskan hasil tugas kalian. Yang kelima, membagi tugas setiap anggota. Nah, kemudian mengenalkan pola pembuatan setiap slide itu sama. Yang pertama ada judul, setelah judul ada gambar, yang ketiga poin
Diana.